Hari ini kita datang untuk memperingati sebuah hari. Pastinya bukan memperingati Persib menang ya. Tapi kita memperingati sebuah hari. Ini sebuah tradisi dari gereja dan kita boleh mengerti dengan jelas. Ini hari yang kita sebut dengan hari Pentakosta. 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. 40 hari setelah Yesus bangkit dia naik ke surga. Dan dari naik ke surga 10 harinya Roh Kudus dicurahkan. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan pesan. Pesannya pesan yang penting. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak, semua pernah merasakan sebagai anak mungkin. Kita punya papa, mungkin papa suatu saat pergi ke luar kota cukup lama dan papa berikan pesan begitu ya. Pesannya pasti pesan yang penting. Dan begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sebut dengan Yesus adalah Tuhan. Dia memberikan pesan-pesannya bukan hanya sekedar tolong sirami tanaman ya waktu saya pergi. Bukan seperti itu kan. Kasih makan kucing ya jangan lupa ya. Bukan seperti itu juga. Pesannya adalah pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita sebut itu dengan amanat agung. Kenapa agung? Karena yang memberikan perintah itu adalah Tuhan. Bukan pendeta, bukan majelis, bukan program gereja. Tapi ini adalah perintah dari Tuhan kita. Kita menyebut dengan mulut kita Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu sekalian, kita nggak sadar dan tidak mau tahu akan masalah ini. Untuk itu kita boleh mengerti dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu. Dipakai kata akan. Karena waktu Tuhan Yesus ngomong itu. Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi ketika kita saat ini. Sebagai jemaat dan umat Tuhan yang hidup tahun 2026. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Ini bukan akan. Maka dari itu seharusnya firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bunyinya begini. Dan aku sudah menerima kuasa. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas aku. Dan aku seharusnya menjadi saksi Tuhan yang pergi memberitakan Injil Allah. Bapak Ibu sekalian, Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah. Paulus mengatakan aku tidak malu. Kalau dalam TB1 dikatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tapi seharusnya aku tidak malu. Dalam TB2 sudah diperbaiki. Aku tidak malu memberitakan Injil. Buat Bapak Ibu sekalian yang masih punya ide bahwa gak usah ngomong Injil lah. Gak usah bersaksi lah. Yang penting hidup saya baik. Yang penting saya gak tipu orang. Yang penting saya berlaku adil. Gak perlu ngomong Injil. Kalau Anda punya ide demikian. Anda sedang meragukan kekuatan Allah. Kekuatan Allah adalah berita Injil. Dan kita adalah saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Seringkali kita tidak memakai kuasa itu Bapak Ibu sekalian. Kita mengganti dengan kuasa yang lain. Kuasa apa? Yaitu dengan berbuat baik. Melakukan aksi sosial. Menyembuhkan memberikan pengobatan gratis dan lain-lain. Tidak salah. Tapi pekabaran Injil itu penting sekali. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Kalau Anda rindu anak Anda benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Kalau Anda rindu suami Anda yang belum ke gereja. Bisa percaya kepada Yesus. Kata firman Tuhan. Iman itu muncul atau timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Harus ada yang memberitakan, ya harus ada yang menceritakan. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Kenapa dia berkata tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain? Yesus satu-satunya jalan. Kalau kita masih punya ide ada cara lain, ada jalan lain, dan kita masih punya ide bahwa Yesus mati di atas kayu salib memang untuk menebus kita. Tapi orang lain yang beragama lain pun bisa juga masuk surga. Kalau Anda punya ide demikian, Anda sedang meremehkan Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita sama-sama mengerti maksud Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada kita. Tuhan sudah membekali kita dengan kuasa yang demikian hebat. Roh Allah sendiri yang menyertai dan tinggal di dalam kita. Roh Allah sendiri yang membuat kita mampu bersaksi.
Kalau kita meremehkan kekuatan Allah, kita harus nanti mempertanggungjawabkannya. Bapak Ibu sekalian, untuk itu dalam hari Pentakosta ini, dalam pekan misi di gereja kita ini, saya mengajak kita rindu, saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita. Silakan yang buka Alkitab, silakan buka dalam Lukas pasal yang ke-15. Yang gak bawa kitab punya HP suci, ya silakan buka juga. Ya, ini kitab suci, itu HP suci begitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita buka Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 menceritakan sebuah hal yang penting sekali saat itu. Saat itu kejadiannya seperti ini. Ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus itu didatangi bukan hanya dengan orang-orang terpelajar, tapi juga dengan orang-orang yang pemungut cukai, orang yang disebut dengan orang-orang berdosa. Dan kemudian Tuhan ngobrol, Tuhan makan bersama-sama satu meja dengan orang-orang ini. Kemudian bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Keberatan sekali orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini. Keberatan karena Tuhan Yesus kok gaulnya nggak jaim ya. Kok Tuhan Yesus gaulnya dengan orang-orang yang tahu orang dosa. Tapi kok makan bersama-sama di depan umum lagi. Dan mereka ini ngomel sama Tuhan Yesus. Setelah mereka ngomel, Tuhan melakukan tindakan. Dia mengajar. Pengajarannya adalah berupa perumpamaan. Ada 3 perumpamaan. Tidak pernah ya satu kejadian Tuhan pakai 3 perumpamaan untuk mengajar. Tapi kejadian ini adalah kejadian Tuhan Yesus mengajar dengan 3 perumpamaan. Supaya cepat karena kebaktian kita waktunya terbatas. Kita mengerti ya, perumpamaan pertama adalah tentang domba yang hilang. Ada 100 domba, 99 ditinggal demi 1 domba, mencari 1 domba yang hilang. Kemudian ada seorang ibu yang punya 10 talenta, 1 hilang dia cari. Dan kemudian perumpamaan terakhir adalah tentang anak yang hilang. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan loncat saja. Ini ayat yang ke-11 kita baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ini perumpamaan ketiga, yaitu tentang anak yang hilang. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi harta itu bukan diambil saja sama si bungsu, tapi si sulung juga dapat, begitu ya. Kata-kata Tuhan mengajar demikian. Nah kita mengerti dengan jelas dengan ceritanya bahwa si bungsu ini yang punya ide waktu bapaknya masih hidup, kasih dong warisanmu. Dan ketika dia dapat, si bungsu ini pergi foya-foya seenaknya, hidup ugal-ugalan. Dan kemudian jatuh bangkrut, habis uangnya. Dan kemudian dia kerja di kandang babi. Kandang binatang babi yang Tuhan pakai sebagai perumpamaan di sini adalah binatang yang paling hina, yang paling haram, yang tidak mungkin orang Israel asli itu akan kerja jadi penjaga babi. Tapi karena terpepet, si anak bungsu ini kerja di kandang babi. Waktu lapar, dia minta makanan babi, dikasih juga enggak. Dan keadaan dalam melarat, hidup morat-marit seperti itu baru dia ingat. Saya punya papa. Saya nggak seharusnya tidur sama babi. Saya nggak seharusnya makan makanan babi. Saya akan pulang sama bapak dan minta maaf. Itu ceritanya yang anak bungsu. Tapi mari kita fokus kepada anak yang sulung. Inilah cerita anak yang sulung ayat 25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang di dekat rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur itu. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Tapi kemudian ayahnya berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Karena ini harta sudah dibagikan. Kita patut bersukacita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengerti. Ada kesamaan dari perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Ya, sebagai protes orang-orang Farisi yang tidak suka Tuhan Yesus bergaul dengan pendosa-pendosa. Perumpamaannya mencatat hal yang sama. Ada 3 yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. 3-tiganya hilang tapi kemudian ditemukan kembali. Domba yang hilang dicari. Dirham yang hilang dicari. Anak yang hilang tidak dicari. Tapi ketemu juga dan pulang. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimengerti di sini? Ketika ditemukan, semua mencatat, semua kejadian itu mencatat dan Tuhan menekankan ada sukacita, ada sukacita. Boleh kita lihat, mari kita fokus kepada cerita anak yang hilang ini. Yaitu anak yang bungsu. Siapa dia? Orang yang berdosa. Orang yang menghambur-hamburkan uangnya dan kemudian pergi menjalani hidup seenak-enaknya. Dan kemudian dia jatuh bangkrut, pulang dan minta maaf. Saya mau fokus kepada anak yang sulung. Siapa anak yang sulung? Ini anak yang berbeda sama sekali. Anak ini adalah anak yang tahu diri, tahu budi, tahu moralnya baik. Dan anak ini adalah anak yang tetap ada di rumah ayahnya. Setiap hari dia pergi untuk bantu ayahnya. Dia tahu ayahnya sudah tua. Dia tahu ayahnya ini sudah tidak lagi kuat untuk pergi ke ladang. Dia yang pergi menggantikan tugas ayahnya. Dia yang mengelola semua ternak ayahnya. Dia yang menjadi bos baru di tengah keluarganya. Ayah yang sudah tua hanya tinggal diam dan melihat hasil yang baik yang dikerjakan si anak sulung ini. Anak sulung ini tiap hari banting tulang, kerja keras. Dia ini mau panas-panasan. Dia ini mau menahan lapar. Dia ini mau menahan haus. Dia ini bekerja luar biasa untuk ayahnya. Tidak ada hari libur, tidak ada tanggal merah, tidak ada cuti. Dia kerja keras buat ayahnya. Kemudian suatu saat, ketika satu hari dia ini sore hari, dengan badan yang masih basah dengan keringat, dia datang dan mau pulang ke rumahnya. Dari kejauhan diceritakan. Si anak sulung ini mendengar, kok ada bunyi tari-tari, ada bunyi alat musik dibunyikan. Ada orang menari-nari dari kejauhan. Sepertinya ada pesta yang dilakukan. Anak ini berpikir, papanya nggak kasih pengumuman apa-apa tadi pagi. Kok sekarang tiba-tiba ada pesta, tiba-tiba ada orang yang pesta. Dan kemudian dicatatkan. Dia panggil salah seorang hambanya dan tanya, ada apa ini? Kemudian hamba itu berkata, adikmu telah kembali. Adikmu telah kembali dengan sehat. Kami baru saja menerima dia. Badannya sekarang kurus. Kulitnya sekarang hitam. Kami sedikit pangling lihat dia. Dari kejauhan kami gak kenal. Tapi dari dekat kami lihat. Oh, itu adikmu. Waktu papamu lihat, kami melihat senyuman di mukanya. Kami sudah bertahun-tahun gak melihat papamu tertawa dan bahagia. Tapi tadi ketika dia melihat adikmu, papamu ketawa. Bukan hanya ketawa.
Ayahmu sudah menyembelih anak lembu tambun. Ada satu anak lembu yang kita sembelih dan sekarang kita sudah masak dan sudah ada di panci. Mana lembu tambun yang kamu setiap hari itu loh, yang kasih makan kamu, yang kasih kamu makan, yang kamu suruh supaya jagain anak lembu ini karena ini binatang yang paling sehat. Tapi ternyata sekarang sudah ada di dalam panci, sudah dimasak. Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar perkataan ini, maka marahlah anak sulung ini. Anak sulung marah luar biasa. Dia ini membuat sebuah protes dan ia tidak mau masuk ke dalam rumah. Lukas mencatat semua perkataan dan ajaran Tuhan Yesus. Saya senang dengan Lukas. Dia benar-benar terperinci. Anak sulung ini tidak mau masuk rumah. Dia protes, ngambek. Dan kemudian papanya keluar. Dengan langkah pelan-pelan. Karena usianya sudah cukup tua. Papa ini mendatangi si anak. Dan terjadi pembicaraan di antara mereka. Di luar rumah mereka ngobrol. Tapi pertanyaannya, mari kita tanyakan. Kenapa si anak sulung ini marah? Kenapa? Kenapa dia gak mau masuk rumah? Kenapa dia marah? Ngomong-ngomong, dia marah sama siapa? Sama papanya. Sama papanya dia marah. Dia marah sama papanya, Bapak Ibu sekalian. Sebagai anak yang baik, yang kerja tiap hari, kerja untuk papanya. Tapi dia saat ini marah sekali dengan papanya. Kenapa marah? Anak sulung ini berkata kepada ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Apa yang membuat dia marah, Bapak Ibu sekalian? Lembu tambun yang dipotong untuk anaknya. Sambutan papanya yang membuat dia marah. Siapa anak sulung? Apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Seringkali kita fokus hanya untuk anak bungsu yang adalah pendosa-pendosa di luar sana. Tapi sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Siapa anak sulung ini? Saya, kita yang ada di dalam rumah Bapa. Orang Farisi dan Saduki yang tidak mau disebut sebagai orang pendosa. Mereka yang ada di rumah Bapa. Yang melayani di rumah Bapaknya. Saya mengajak hari ini. Buat para aktivis, buat para pelayan Tuhan. Buat para majelis. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Ini firman Tuhan buat saya. Buat kita, bukan untuk pendosa di luar sana. Tapi untuk kita yang ada di dalam gereja. Yang ada sedang melayani Tuhan. Apakah motivasi pelayanan kita tulus? Atau jangan-jangan. Jangan-jangan. Kita berharap sesuatu. Dan suatu saat kita akan marah sama Tuhan. Kita akan kecewa dan protes sama Tuhan. Anak sulung ini berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Papa gak lihat. Tiap subuh aku sudah keluar rumah. Siang hari waktu panas terik aku masih kerja di ladang. Baru malam aku kembali. Aku melayani Bapa. Aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Aku anak taat yang ada di dalam rumah. Aku gak pergi ke tempat pelacuran. Aku gak foya-foya habisin uang Papa. Enggak. Aku ini anak baik. Tapi lihat. Apa yang Papa lakukan? Papa gak ingat hari ulang tahun saya. Satu pun gak pernah Papa ingat. Papa gak pernah kasih. Anak kambing aja gak pernah dikasih buat saya. Untuk saya bisa pesta dengan teman-teman saya. Padahal saya anak yang baik. Padahal saya anak yang berbudi. Padahal saya yang kerja buat Bapak.
Bapak Ibu sekalian, hal inilah dia mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit pelayanannya, dan mengungkit-ungkit ketaatannya. Dan yang terutama, dia marah dengan lembu tambun yang dipotong untuk anaknya. Dia ungkit-ungkit. Anak kambing aja gak pernah dikasih sama saya. Dia anak yang gak berbudi kok kasih anak lembu yang paling tambun dipotong. Gak pikir panjang. Siapa yang kasih makan di setiap hari sampai dia bisa tambun seperti itu? Kok papa itu berlaku gak adil sama saya? Baru saja anak bapak yang gak tahu diri itu loh, yang memboroskan harta kekayaan papa, udah compang-camping, udah gak punya makanan, baru pulang. Gak inget ya, dia ini pernah hidup sama pelacur-pelacur, pesta pora, dia enak aja buang uang papa. Ketika dia pulang, papa kasih sembeli anak lembu yang paling bagus buat dia. Inilah yang membuat dia marah, Bapak Ibu sekalian. Masalahnya siapa dia? Dia itu adalah saya dan kita yang ada di dalam rumah Bapa. Kita yang melayani Tuhan. Kenapa dia marah? Mari kita renungkan. Dia tidak mengerti hati Bapa. Dia tidak mengerti hati Bapa yang dilayaninya setiap hari. Papa yang mencintai anak bungsu. Kasih Papa kepada anak yang hilang. Papanya yang gak pernah tersenyum sejak anak itu keluar rumah. Dan dia menanti setiap hari. Dan ketika pulang, Papa begitu tersenyum. Pertanyaannya buat kita. Adakah kita mengerti hati Bapa? Atau jangan-jangan motivasi saya sebenarnya ikut Tuhan hanya untuk berkat. Hanya untuk supaya usaha saya minggu depan ini lancar. Dan kemudian kita akan ungkit-ungkit. Saya pernah Bapak Ibu sekalian marah sama Tuhan. Saya udah melayani Tuhan. Kok kenapa usaha saya syarat sekali? Saya sudah melayani Tuhan loh. Bukan hanya waktu. Uang juga saya kasih buat Tuhan. Buat perjalanan. Tapi kenapa? Kenapa ada masalah? Bapak Ibu sekalian, suatu saat ketika kita menghadapi masalah. Hati kita diuji sama Tuhan. Apakah motivasi kita murni di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan kita setia ikut Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan rajin sampai saat ini. Kita hanya mengharapkan lembu tambun. Dan kita marah sama Papa kita. Gak adil. Atau mungkin nanti marahnya waktu kita naik ke surga. Ada di surga. Siapa dia? Kok kamarnya sama-sama saya sama besar? Dia ini baru 1 tahun di gereja, saya udah puluhan tahun pelayanan loh. Dia ini baru bertobat, kok kenapa tempatnya sama-sama saya? Banyak orang katanya konon marah-marah di surga. Kenapa? Karena merasa diperlakukan gak adil. Merasa diri berjasa karena sudah melayani Tuhan. Mari kita lihat dan introspeksi hati kita. Apakah kita mengerti hati Bapa? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti hati Bapa? Kalau kita mengerti hati Bapa, apakah kita juga mengerti ada sukacita dari Bapa ketika anak yang hilang kembali? Pernahkah kita punya keinginan? Tuhan, aku ingin, aku rindu Engkau tersenyum, Engkau tertawa, Engkau bahagia. Aku rindu Tuhan. Minta maaf Bapak Ibu sekalian. Alkitab tidak pernah mencatat Allah bahagia ketika Anda jadi panitia Natal. Enggak pernah. Allah berbahagia, surga bersukacita ketika orang berdosa kembali kepada Dia. Bukan artinya jadi panitia Natal salah. Bukan berarti jadi panitia ini dan itu salah. Bukan berarti pelayanan beresin bangku salah. Bukan maksudnya. Tapi masalahnya
Apakah kita mengerti sukacita terbesar dari Bapa kita adalah Dia boleh melihat orang berdosa kembali kepada Dia. Maka dari itu Tuhan memberikan perintah kepada kita, pergilah, pergilah. Kita gak perlu pergi ke ujung bumi. Tapi masalahnya, apakah kita yakin anak kita adalah anak yang sungguh-sungguh mengerti dan punya Tuhan Yesus dalam hatinya. Mengerti dengan jelas kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Pernahkah kita meyakinkan dan kita yakinkan diri sendiri? Benar, anakku sudah punya Yesus dalam hatinya. Apakah kita mau dan rindu menceritakan Injil ini, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, bisa saja saya mengajak atau memaksa anak saya untuk jadi Kristen. Saya kasih anak saya nama di Alkitab. Saya kemudian paksa dia sejak kecil untuk sekolah minggu. Saya ancam dia, kalau kamu gak pergi sekolah minggu, papa gak kasih uang jajan. Saya bisa paksa dia jadi orang Kristen. Tapi masalahnya, apakah dia punya Yesus dalam hati? Saya rindu Bapak Ibu sekalian. Saya mau meyakinkan anak saya. Menceritakan hanya Yesus yang mati di atas kayu salib. Yang menjadi penebus akan dosa-dosa kita. Saya mau meyakinkan, puji Tuhan, mulut saya boleh menceritakan secara pribadi kepada dia. Dan juga, puji Tuhan, kepada istrinya, menantu saya juga ceritakan hal ini secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, rindukah? Rindukah kita melihat ada sukacita dari Bapa? Jangan hanya sekedar kita yakin anak saya masih pelayanan kok. Bukan berarti salah. Tapi masalahnya tidak semua orang yang melayani Tuhan sudah punya Yesus dalam hati. Kita harus yakinkan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dia harus mengerti dengan jelas. Mengerti dengan jelas. Saya harus tanyakan kepada anak saya. Kapan kamu menerima Yesus dalam hati kamu? Mengatakan bahwa saya adalah orang berdosa dan membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Kapan itu terjadi? Setelah saya ceritakan Injil Yesus, saya harus pastikan dia sudah punya Yesus dalam hati. Kalau ada di antara kalian yang mungkin punya pasangan, tapi saat ini pasangan Anda tidak mau ke gereja, KTP-nya Kristen. Tapi Anda harus ribut dulu, harus berantem dulu kalau ngajak dia ke gereja. Pertanyaannya, apakah dia adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh punya Yesus dalam hati? Atau jangan-jangan dia hanya sekedar beragama Kristen, tapi Yesus belum tinggal di hatinya. Apakah Anda rindu menceritakan ini kepada dia? Mengatakan ini kepada dia hanya melalui Yesus yang mati di atas kayu salib. Kita beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, apakah kita mengerti sukacita Bapa? Atau jangan-jangan kita tidak mau tahu. Jangan-jangan kita hanya sekedar mengerti tapi tidak pernah melakukan. Dan tidak punya kerinduan supaya Bapa kita tersenyum ketika melihat orang berdosa kembali. Jangan-jangan pelayanan kita ini adalah pelayanan yang lupa tujuan. Jangan-jangan kita menjadi jemaat di gereja adalah jemaat yang lupa tujuan. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengerti dengan jelas. Untuk gereja, kemana arah gereja masa kini? Puji Tuhan, Kalam Kudus adalah gereja yang mau melahirkan gereja-gereja baru. Tapi saat ini, apa semangat dari gereja-gereja? Semangat dari gereja-gereja besar di seluruh dunia adalah membuat sebuah yang namanya mega church. Mega church tidak berpikir untuk membangun sebuah gereja baru, tidak pernah. Dia hanya berpikir bangun satu gereja yang besar, yang megah, yang bisa dihadiri oleh puluhan ribu orang. Tapi mari kita lihat, mari Anda perhatikan saat ini. Saya percaya ada tangan Tuhan yang sedang melakukan sesuatu. Beberapa mega church yang ada di
Amerika sana, yang ada di Australia sana, yang mungkin pada tahun-tahun terdahulu menjadi kiblat gereja-gereja di Indonesia juga dengan membangun pujian-pujian yang lain. Ternyata gereja-gereja ini saat ini sudah ditinggalkan lebih dari separuh jemaatnya. Bukan hanya satu mega church, tapi beberapa mega church terjadi saat ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah teguran Tuhan. Lupa tujuan. Bangun satu gereja yang megah dan menjadi kebanggaan sendiri. Mari kita lihat. Saya bertemu dengan satu orang dan dia berkata demikian. Saat ini, hamba Tuhan yang terkenal ternyata membayar uang, mengeluarkan biaya. Untuk apa? Untuk personal branding. Dia cari orang dan orang ini mengelola di media sosial, baik Instagram, baik TikTok dan lain-lain, YouTube dan lain-lain, supaya ada personal branding, satu nama yang boleh dikenal oleh semua orang di dunia ini kalau boleh. Bapak Ibu sekalian, gereja sudah lupa tujuan. Banyak orang Kristen juga sudah lupa tujuan. Mari kita kembali tentang penginjilan yang penting dan perlu kita sampaikan kepada orang lain. Kita tidak diutus untuk sampai ke ujung bumi. Tidak. Mari kita cari. Mari kita memohon Tuhan. Boleh memakai kita untuk anak, untuk mantu, untuk cucu kita. Untuk pasangan kita, untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita. Untuk saudara-saudara kita yang terdekat. Mari kita ceritakan Injil kepada mereka. Mari kita pastikan bahwa mereka perlu Yesus, satu-satunya juru selamat buat mereka. Yang ketiga, mengapa kita mengabaikan amanat agung? Mengapa kita mengabaikan amanat agung? Jangan-jangan kita hanya sekedar menjalankan amanat, datang ke gereja dan pelayanan hanya untuk lembu tambun tadi Bapak Ibu sekalian. Melayani Tuhan dan ikut Tuhan, tapi sembari ngomel. Dan yang kedua, seringkali kita ini mengingat kembali tentang Mesir. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda mengerti? Suatu saat Alkitab kita menceritakan perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan tanah perjanjian yang disebut dengan Kanaan. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba mereka berkeluh kesah. Susah ya. Jalan capek sekali ya, bertahun-tahun. Dan kemudian suatu saat mereka berani ngomong ini sama Tuhan. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Kita ingat Mesir yang sudah kita tinggalkan itu loh. Kita ingat waktu di Mesir. Sebenarnya waktu di Mesir mereka ini berdoa sama Tuhan. Kalau Anda baca Kitab Keluaran dimulai dengan sebuah kalimat, maka berkeluh kesahlah bangsa itu karena penindasan yang terlalu berat. Dan Allah mendengar keluh kesah mereka. Tapi dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dia berkata begini, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Padahal mereka sedang berkeringat dan ditindas di sana. Kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tapi sekarang, coba lihat. Kita ini kurus kering dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ada orang yang berani ngomong ini sama Tuhannya. Mata kepala mereka melihat bagaimana laut terbelah. Bagaimana mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa di antara mereka. Tapi ada orang yang ngomong begini. Ngomongin apa? Urusan ikan, bawang pre, bawang putih. Mereka gak mau tahu kita sedang berjalan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di mana susu dan madu yang berlimpah-limpah. Mereka tidak mau tahu. Mereka hanya ributin masalah-masalah yang sepele seperti ini. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita ikut Tuhan. Kita gak mau tahu kita mau menuju kemana. Kita gak mau tahu, yang penting ke Tuhan berkati saya. Dengar doa saya pengen motor baru. Saya pengen mobil baru, saya pengen ganti handphone. Kita hanya ribut-ribut masalah ini.
Kita hanya ribut. Tanah perjanjian kita ganti dengan hal-hal yang sepele. Masalahnya, apakah kita rindu melihat papa kita tertawa? Papa kita bisa tertawa. Alkitab catat, demikian ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Apakah kita rindu, Bapak Ibu sekalian? Masalahnya, apakah kita rindu untuk melihat papa kita tertawa? Tuhan kita tidak kasih perintah yang ecek-ecek sembarangan. Tuhan berkata, pergilah, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ceritakan Injil, ajar mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah kita mengerti akan tujuan utama ini? Minta maaf ketika dia datang kedua kali. Kira-kira apa yang hendak dia tanyakan kepada kita? Dia pasti gak pernah tanya, cat gereja kamu terakhir warna apa ya? Gak pernah ya. Gak akan pernah. Bukan berarti gereja gak perlu dicat, bukan maksudnya itu. Kemarin gentengnya bocor udah dibenerin belum? Pasti dia gak nanya itu ya. Dia pasti nanya, bagaimana dengan amanat agung ini? Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Tapi yang terutama, bukan kita takut dihukum. Tapi masalahnya, adakah sebuah sukacita supaya papa kita boleh tertawa dan berbahagia? Adakah kerinduan itu di antara kita? Adakah kerinduan itu di antara kita? Jangan lupakan, Tuhan memberikan perintah kita kepada ini. Ini bukan program gereja. Ini bukan dikatakan dan dibacakan ketika ada pekan misi di gereja. Bukan. Ini adalah amanat agung dari Tuhan. Pergi. Mari kita pergi. Mari kita taat. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, ketika Anda mendengar khotbah ini, Anda mungkin mau pergi. Tapi adalah masalah yang kedua. Anda tidak tahu bagaimana caranya menceritakan Injil. Seringkali kita ketemu sama orang bingung mau ngomong apa. Puji Tuhan, saya bergerak dalam pelayanan yang disebut dengan evangelism explosion. Kami ingin melatih, kami ingin memperlengkapi jemaat-jemaat awam seperti Bapak Ibu sekalian untuk bisa bercerita Injil dengan sistematis, dengan sederhana. Supaya kita boleh cerita dengan terstruktur. Boleh menceritakan dengan jelas kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Saya harap Anda boleh memperlengkapi diri. Kami punya kerinduan. Ingin memperlengkapi, kami punya toolsnya, kami punya alatnya. Untuk memperlengkapi Anda semua. Sedikitnya Anda bisa menjawab. Beberapa tahun, mungkin tahun kemarin ya. YouTube dihebohkan oleh seorang yang bernama Pastor Brian Siawarta. Pastor Brian Siawarta ngomong gini, saya gak percaya hanya orang Kristen aja yang bisa masuk surga. Masa karena beda cara sembahyang, kata si Brian ini. Satu lipat tangan, satu sujud ke tanah, satu seperti sikap semedi. Masa karena beda cara sembahyang membuat seseorang masuk surga atau enggak? Gak bisa. Yang penting semuanya berbuat baik lah. Asal semua berbuat baik semuanya bisa masuk surga. Itu pastor yang ngomong dan minta maaf. Anak-anak kita sedang diajar oleh YouTube dan kita orang tua tinggal diam. Suatu saat saya sendiri dengan kuping saya sendiri mendengar percakapan dua ibu yang muda. Mereka dua punya anak remaja. Ibu satu ngomong sama teman ibu yang lain. Kemarin anak saya tanya, Mama, masa cuma orang Kristen aja yang bisa masuk surga? Gimana kalau orang Buddha hidup baik? Gimana kalau orang Muslim hidupnya baik? Masa gak jadi masuk surga? Padahal orang Kristen sendiri jahat. Kemudian ibu yang satu nanya, terus jawab kamu gimana? Ya gak tahu. Saya cuma pakai satu jurus. Jurusnya apa? Pokoknya Kristen yang paling bagus. Pakai ilmu pokoknya Bapak Ibu sekalian. Anak zaman sekarang tidak bisa kita pakai ilmu pokoknya.
Maka dari itu kita harus memperlengkapi diri. Sedikitnya kita mengerti dengan logika kita, dengan pikiran kita, dan kita mengerti kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Kenapa dia berani berkata inilah satu-satunya jalan untuk keselamatan kita sampai kepada Bapa. Kenapa dia berani ngomong? Saya harap Anda boleh meluangkan waktu. Kami rindu Bapak Ibu sekalian. Anda boleh melengkapi diri dan suatu saat Anda bisa menceritakan Injil ini kepada orang lain. Dan tahu punya tools, punya alat untuk kapanpun Tuhan mau pakai dan pertemukan kita. Kita boleh menjadi alat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita punya kesungguhan hati, kerinduan hati untuk boleh membuat Tuhan kita bersuka cita. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan. Dalam perjalanan iman kami seringkali kami menyepelekan amanat agung ini. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami begitu egois dan berpikir kami melayani Tuhan supaya Tuhan memberkati kami. Kayaknya Tuhan menolong kami. Kami rindu Tuhan boleh bersuka cita ketika anak yang hilang ini boleh kembali. Surga boleh bersuka cita dan mengadakan pesta besar-besaran ketika orang berdosa kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong pakai kami semua, ingatkan terus kami semua Tuhan. Supaya kami tahu akan tujuan, tahu dan mengerti kenapa Tuhan meminta kami untuk pergi dan memberitakan Injil. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan memimpin kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.